Ini bukan tindak pidana. Kalau di KUHP Lampung Perma, alasan pembenar bahwa orang itu membela diri. Nah itu saya butuh nih, saya butuh penjelasan dan penerangan seterang-terangnya supaya saya nggak salah dalam membela diri saya kalau saya dalam situasi kepepet atau ada penjahat. Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta memberhentikan sementara Kapolres Sleman, Komisaris Besar Edi Setianto Erning Wibowo, menyusul polemik penetapan korban penjambretan sebagai tersangka. Kebijakan penonaktifan itu diambil berdasarkan rekomendasi audit dengan tujuan tertentu atau ADTT yang dilakukan Inspektorat Pengawasan Daerah atau Itwasda Polda DIY pada 26 Januari 2026. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigadir Jenderal Trunoyudo Wisnu Andiko, menyatakan bahwa langkah tersebut bertujuan semata-mata untuk menjaga independensi dan objektivitas dalam proses pemeriksaan lanjutan. Selain itu, penonaktifan sementara dilakukan guna memastikan penegakan hukum berlangsung secara profesional, terbuka, dan berkeadilan, sebagaimana disampaikan dalam keterangan tertulis pada Jumat 30 Januari 2026. Hasil ADTT mengungkap adanya dugaan lemahnya fungsi pengawasan pimpinan yang menyebabkan proses penyidikan memicu keresahan publik dan berdampak pada penurunan citra institusi Polri. Audit tersebut dilaksanakan pada 30 Januari 2026 dan menghasilkan kesepakatan seluruh peserta untuk merekomendasikan penonaktifan sementara Kapolres Sleman hingga rangkaian pemeriksaan lanjutan rampung. Kasus Polres Sleman mentersangkakan suami korban penjambretan ini pun ramai. Bahkan Komisi 3 DPR RI memanggil Kapolres Sleman, Kajati Sleman, dan pengacara pihak penjambret. Inilah cuplikan anggota Komisi 3 yang mencecar Kapolres Sleman. Kalau ya saya Kapolda kamu, masih Kapolda, Anda tidak bakalan sampai ke Komisi 3 dan saya sudah berhentikan Anda. Anda kok Kapolres sudah kombes seperti itu. Bagaimana polisi ke depan? Ini izin Ketua, saya bacakan di sini. Ini nih banyak sekali akhirnya. Terima kasih Pak Polisi atau Polri, cita-cita aku dan kawan-kawanku untuk jadi penjambret profesional akhirnya tercapai. Kalaupun kami meninggoy dengan terhormat. Bahkan korban kami akan ngemis-kemis minta maaf sama keluarga kami. Sekali lagi terima kasih Polri sudah memberitahu kami bahwa profesi jambret adalah profesi mulia di mata hukum. Sebelumnya, Polresta Sleman menetapkan Hogi Minaya, warga Sleman, sebagai tersangka dalam kasus tewasnya penjambret yang menjambret istrinya. Peristiwa tersebut terjadi pada 26 April 2025 di Jalan Jogja Solo ketika dua orang pelaku mencoba menjambret Arista, istri Hogi, yang tengah mengendarai sepeda motor. Berdasarkan keterangan kuasa hukum Hogi, saat kejadian Hogi melintas di lokasi yang sama menggunakan mobil. Melihat istrinya menjadi korban penjambretan, Hogi kemudian mengejar pelaku hingga terjadi benturan antara mobil dan sepeda motor pelaku. Menurut versi pengacara, motor penjambret masuk ke jalur trotoar dan menabrak tembok hingga kedua pelaku terpental dan kehilangan kesadaran. Edi menyampaikan bahwa penetapan Hogi sebagai tersangka dilakukan melalui proses yang panjang dan tidak bersifat spontan. Penyidik, kata dia, telah melakukan olah TKP, mengumpulkan rekaman CCTV, serta meminta keterangan ahli dari Universitas Gadjah Mada atau UGM. Penetapan tersangka tersebut, lanjut Edi, didasarkan pula pada pendapat ahli. Ia menjelaskan bahwa ahli menilai adanya tindakan pembelaan yang tidak seimbang atau not where excess. Edi menegaskan bahwa kesimpulan tersebut diperoleh setelah ahli menelaah secara menyeluruh bukti visual yang ada, sehingga penyidik menilai perbuatan tersebut memenuhi unsur pelanggaran hukum karena dikategorikan sebagai pembelaan yang tidak proporsional. Ia juga membantah narasi di media sosial yang menyebut tidak terjadi sentuhan antar kendaraan. Menurut Edi, fakta penyidikan menunjukkan adanya unsur kesengajaan yang berpotensi mengancam nyawa, sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat 4 dan Pasal 311 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, Hogi tidak ditahan karena dinilai kooperatif selama proses hukum berjalan. Penyidikan tetap dilanjutkan lantaran upaya mediasi awal yang difasilitasi kepolisian tidak menghasilkan kesepakatan damai.
Perkembangan positif baru muncul pada Senin ini setelah Kejaksaan Negeri Sleman memediasi secara virtual pertemuan antara keluarga Hogi dan keluarga serta kuasa hukum kedua pelaku yang berasal dari Sumatera Selatan. Melalui koordinasi dengan Kejari Palembang dan Kejari Pagar Alam, kedua pihak akhirnya sepakat menyelesaikan perkara tersebut melalui pendekatan keadilan restoratif. Edi menegaskan bahwa kepolisian sejak awal telah mengedepankan mekanisme restoratif justice. Namun karena tidak tercapai kesepakatan damai pada tahap awal, proses hukum tetap dilanjutkan sesuai prosedur.